warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas tadi tentang bagaimana menyelesaikan tugasnya, sekarang Ibu menjelaskan tentang listrik statis. Kemarin sudah kita bahas hukum Coulomb, sudah mengerjakan juga tugas hukum Coulomb. Sisa medan listrik, energi potensial listrik, sama potensial listrik. Mungkin kedengarannya seperti sama, tetapi tiga ini berbeda ya. Oke, ini Ibu tulis materi hari Senin tanggal 7 September ya. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang medan listrik. Medan listrik itu apa? Misalkan kemarin kan kita sudah bahas tentang apa itu muatan listrik. Muatan listrik itu kan ada dua, ya kan, ada positif, ada negatif. Positif itu namanya proton, negatif namanya elektron. Kalau yang nggak ada muatannya sama sekali itu berarti neutron, ya kan? Nah, sekarang kita bahas tentang listriknya ini, bagaimana sih kalau dia terdapat suatu kejadian di situ begitu ya. Nah, ini ada yang namanya medan listrik. Medan listrik itu adalah jumlah garis gaya, atau bisa didefinisikan sebagai garis gaya yang ada pada listrik gitu ya. Itu rumusnya seperti ini. Jadi medan listrik itu adalah gaya listrik dibagi jumlah muatannya gitu ya. F ini apa sih Bu? F ini yang kita cari kemarin, yang hukum Coulomb yang rumusnya K, Q1, Q2 per R kuadrat itu. Nah, ini F-nya gitu ya. Kalau Q-nya itu ya jumlah muatannya. Jumlah muatannya itu berapa Coulomb gitu ya. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. Nah, jika kita masukkan ini ke dalam sini, maka jadinya seperti apa? Maka jadinya seperti ini, K, Q1, Q2 per R kuadrat dibagi Q. Begini kan? Nah, coba kita lihat di sini, ada pembagian di dalam pembagian. Maka kalau Ibu jabarkan jadinya seperti ini. K, Q1, Q2 per R kuadrat dibagi Q, gini kan. Nah, sedangkan anggaplah di sini Q kuadrat ya, karena ini Q-nya ada 2, jadi kita bikin Q kuadrat, ininya R kuadrat. Nah, kalau dibagi begini kan dia sama aja Q per 1 gitu ya. Maka dia jadinya kalau misalkan mau dicoret, dia harus dibalik, jadi seper Q. Nah, lihat di sini Q-nya ada kuadrat, di sini ada Q, maka dia bisa dicoret. Jadinya sisa K Q per R kuadrat gitu ya. Maka ini maksudnya apa Bu? Ini adalah rumus selain yang ini gitu ya. Jadi rumus ke-1, rumus kedua. Jadi mencari medan listrik itu bisa dengan yang ini atau bisa dengan yang ini gitu. Misalkan Ibu kasih contoh soal. Ada suatu muatan, dia berada pada seperti ini, misalkan muatan listriknya di sini Q. Q-nya itu misalkan jumlahnya adalah sebesar 16 dikali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Kemudian ada suatu titik di sini, misalkan titik P. Dia berjarak dari muatan listrik ini misalkan 2 meter ya. Maka berapakah medan listriknya? Nah, kita cari dengan pakai rumus yang ini atau yang ini sama aja ya, tapi kita lebih prioritaskan yang ini aja. Jadi kita masukkan ke sini, E sama dengan K Q dibagi R kuadrat, maka K-nya 9 kali 10 pangkat 9-nya harus diingat-ingat ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9.
konstanta. Kemudian Q-nya masukkan 16 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb ya kan. R kuadrat, R-nya jaraknya 2 meter, karena dikuadratkan maka dia kuadrat seperti ini ya. Maka hasilnya 9 kali 16 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dibagi, nah 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kalau kita coret 16 sama 4 kan bisa, jadinya 4 di sini. 9 kali 4 36, 10 pangkat 9 dikurangi 6 3. Maka hasilnya medan listriknya adalah 36 kali 10 pangkat 3. Satuannya apa, Bu? Newton per coulomb. Kenapa Newton per coulomb? Karena gaya listrik satuannya apa? Newton ya kan? Muatan satuannya apa? Coulomb. Nah, mereka kan dibagi nih. F dibagi Q, maka satuannya E berarti F dibagi Q sama dengan Newton per coulomb. Newton dibagi coulomb, maka ini satuannya. Satuan medan listrik. Gitu, oke? Jadi setelah ini Ibu akan kasih latihan soal dari sini. Semoga kalian sudah mengerti. Maka materi hari ini sampai di sini dulu. Biar nggak terlalu banyak-banyak, biar nggak pusing. Berarti medan listrik kita checklist sudah selesai. Ya. Oke, alhamdulillah, jazakumullahu khairan.